Jadi UGM kalian terus menipu, ya, ingin menjadi keset kakinya Jokowi. Nah, sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi, kotorannya Jokowi. Ahli yang dipilih oleh kepolisian itu akan netral. Tidak ada ya, kalau berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, polisi tetap tends to abuse the evidence. Jadi mereka cenderung untuk memanipulasi barang bukti untuk memenangkan kasus mereka. Hampir bisa dipastikan kalau seandainya benar-benar proses ijazah palsu di Barreskrim ini dan kemudian disidang, aku yakin yang namanya Rismond tidak akan pernah percaya dan menerima kalau kemudian polisi menyebut bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah asli. Kenapa saya bilang demikian? Karena memang sejak awal Rismond ini tidak percaya kepada polisi. Jadi akhirnya terjadi penggiringan opini kepada publik bahwa itu tidak mungkin asli. Karena kalau asli pasti di sana ada kong kali kong. Biar bagaimanapun Jokowi adalah presiden ke-7 2 periode dan kemudian menjadi mantan presiden, di mana mantan presiden ini pasti mendapatkan pengawalan ketat oleh pihak kepolisian dan tentara, dalam hal ini sebagai pas pampres, sehingga itu jaringan kepolisian itu masih dikuasai. Apalagi Pak Jokowi anaknya adalah wakil presiden Mas Gibran. Belum lagi Kapolrinya adalah Pak Sigit. Nah, teori cocok logi inilah yang kemudian ujung-ujungnya mereka tetap menilai apapun keputusan polisi, kalau memenangkan Jokowi dipastikan semua adalah konspirasi. Ya itu. Nah, untuk lebih memastikan bahwa ini adalah pandangannya Roy Suryo dan kawan-kawan, terutama Rismond, ya. Ini kita tonton dulu video ini guys sambil kita diskusikan. Semakin tidak datang Pak Jokowi, maka statement saya semakin mengerucut. Makin benar. Persentase orang yang percaya Rismond dan Roy Suryo dan Bu Tifa akan semakin besar. Mungkin nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya. Ya, kalau itu 11.000 triliun. Ini soal guys ya. Jadi Rismond mempertanyakan kenapa kemudian Jokowi tidak datang di mediasi pertama antara Jokowi dan juga Pak Muhammad Taufik di Solo ya, ada mediasi di Solo. Rismond kayaknya lupa bahwa dalam konteks momentum mediasi kali itu Pak Jokowi berada di Jakarta yang sedang melaporkan mereka di Polda Metro Jaya gitu, dan beliau baru pulang dari Vatikan. Jam pertama. Yang kedua, sebenarnya dalam konteks mediasi nggak perlu, itu mediasi itu kan mau cari jalan keluar, dalam hal ini mau cari jalan damai, sementara Pak Jokowi ini udah letih dan beliau lebih punya prinsip untuk kemudian bukan cuma membawa ke ranah hukum, tapi memang ingin memenjarakan mereka gitu, karena mereka kan yang teriak-teriak soal ijazah asli atau palsu. Jadi bukan Pak Jokowinya yang perlu disalahkan. Oke, kita dengarkan lagi ya. Percaya ya. Pasti itu. Karena orang benar kan tidak mau capek-capek membayar lawyer, pergi capek-capek melapor, itu kan capek. Tinggal tunjukkan capek ini uji keluar biaya Pak. Dari Solo ke Jakarta deh, ya. uji semua kan gitu. Terus tergantung. Kalau dalam konteks Pak Jokowi tidak bisa dibaca matematika seperti itu. Dia lupa membaca Pak Jokowi itu baca sebagai bacaan politik. Pak Jokowi itu manusia politik. Maka ketika kemudian dia digoreng, dia diterpa isu, ada dua hal yang dia akan lakukan. Menjadikan itu sebagai alat politik buat Jokowi itu sendiri untuk mendapatkan performa terbaiknya sebagai figur. Yang kedua, ya, menjadikan itu juga sebagai pendidikan politik untuk kemudian memberikan semacam pelajaran kepada masyarakat. Ketika kau sudah diterpa dengan isu seperti ini, maka lakukan dua hal, ya, merespon sekaligus melaporkan ke polisi. Jadi Pak Jokowi sedang memainkan perannya sebagai negarawanan gitu, negarawan. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti terus. itu terkait Pak Jokowi. Yang kedua, nah ada perdebatan dari Pak Roy Suryo di Liputan 6 ya, SCTV maupun di Kompas TV itu mengisyaratkan ya bahwa ijazah SD sampai S1 yang diklaim dibawa itu hanya diperlihatkan pada petugas ya. Betul. Ya, petugas begitu ya. Terus memang kemampuan petugas itu setelah melihat langsung tahu itu asli kan, nggak begitu. Terus katanya dibawa pulang.
nanti kalau diminta lagi, Saya datang lagi, dibawa lagi, ditunjukkan lagi, harusnya kan ditinggal. Ya harus. Harusnya kan ditinggal. Bagaimana mereka menguji forensik kalau nggak ditinggal? Oh ya, itu soal teknis aja. Itu soal teknis aja, dan pada faktanya kan sekarang Pak Jokowi melalui kerabat dan juga kuasa hukumnya itu sudah memberikan semua ijazahnya dan sekarang sudah diteliti oleh Bareskrim. Kan gitu. Itu cuma masalah teknis. Nggak usah terlalu dicocok logikan seolah-olah Pak Jokowi itu melakukan tindakan pembohongan lagi gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Enggak, kalau laporan- Mungkin Pak Joko Widodo tidak percaya sama polisi itu. Bukan, mungkin Jangan-jangan nanti ditaruh di polisi terus ijazahnya dipalsu gitu. bukan lah. Gini. Mungkin ya karena ijazahnya palsu, pura-pura aja di bawah gitu. Ini jangan, Ya. ya, singkatnya keras-keras. Pelajaran yang sempurna kalau ke SPKT itu menyangkut pembuktian ya itu biasanya harus ditinggal, tidak boleh dibawa kembali dan tidak ada lagi bahasa Karena jadi kalau alat bukti. diperlukan. Karena itu Nggak, yang jangan dilupakan sama teman-teman ini bahwa Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya itu bukan membahas soal kisru ijazah palsunya, dalam artian bukan dalam konteks objek masalahnya adalah ijazah palsu, melainkan ada pencemaran nama baik ya dan perbuatan yang kemudian mengucilkan orang lain kan gitu. Nah, jadi perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang ini yang dilaporkan, sehingga yang diminta adalah alat bukti yang berkaitan dengan perbuatan jahat itu. Apa alat buktinya? Yaitu video-video, ya, rekaman-rekaman, kegiatan-kegiatan yang mendokumentasikan tentang perbuatan tidak baik itu. Jadi bukan soal ijazahnya, tapi ijazah menjadi bagian dari satu kesatuan yang dilampirkan. Itu pun karena belum menjadi proses. Kalau dia memang diproses untuk dilanjutkan ya, jadi diterima laporannya untuk diproses, maka ya ijazahnya dipakai untuk kemudian dijadikan sebagai alat bukti tambahan, kan gitu. Nah faktanya kan yang kedua kalinya akhirnya ditinggalkan ijazahnya Pak Jokowi, kan gitu guys. Oke, lanjut ya. jadi alat bukti ke arah bukti, jadi harus ditinggal. Harus dicek. ditinggal ya. Iya. Terus ada lagi satu statement yang membuat saya tercengang ya. Karena saya sendiri melihat di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu bahwa skripsi Joko Widodo itu tidak ada nama maupun tanda tangan dosen penguji. Tetapi kemarin sama si Kasmojo itu. bukan pembimbingnya itu Bang. Kasmujo. Kasmujo. Tetapi di SCTP kemarin ketika debat dengan Pak Roy, Yakub Hasibuan mengatakan lembar pengesahannya ada. Dosen penguji. Nah ini perlu Bang. Dari mana itu lembar pengesahan? Baru disisipkan lagi. Skripsi. Itu problem teknis lah Bang. Masa hal-hal seperti itu dia di problem gitu. Kan setauku skripsi itu kan bukan cuma satu exemplar ya. Biasanya kita kalau mau membuat skripsi itu dijilid sampai dengan 5 exemplar. Biasanya ada mahasiswa yang bikin lebih gitu karena punya kepentingan dokumentasi. Tapi itu problem teknis. Katakanlah memang yang dipegang sama Pak Jokowi itu kompleks ya. Yang dipegang sama Pak Jokowi itu yang memang betul-betul asli dan kompleks. Sementara yang ada di UGM oleh karena kebutuhan dan kepentingan perpustakaan, maka dijadikan atau dibuat semacam tambahan-tambahan salinan. Kan biasanya seperti itu. Karena untuk kepentingan perpustakaan biasanya seperti itu. Tapi itu sekali lagi soal berikut. Nah, di video ini kita dengarkan dulu ocehan-ocehannya Rismond, sekaligus nanti kemudian kita analisa wajahnya Rismond ini di tengah dia yang sombong sekali mendiskusikan soal mengorek-ngulik ijazah orang lain. Ternyata dia juga problem ijazahnya ada gitu. Nah, di video aku sebelumnya, teman-teman yang baru bergabung di video saya bisa lihat aja di channel ini, ada video episode sebelum ini bagaimana kemudian terbongkar fakta bahwa Rismond itu memiliki ijazah palsu. Bahkan yang memalsukan ijazah itu dia sendiri. Kalau Pak Jokowi katakanlah ijazahnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, kan bukan Pak Jokowi yang buat. Tapi kalau dia ini, dia yang buat gitu guys. Nah itu masih dalam konteks dugaan. Itu untuk dosen penguji. Padahal pada saat pertemuan 15 April kemarin, kedua wakil rektor tersebut mengatakan tidak ada.
Kenapa si Yakobus bisa bilang ada? Nah, repro lagi bang, menipu lagi dan menipu lagi dan menipu lagi. UGM kan sudah berapa kali kita dapati Berarti si Yakob ikut nipu dong. Saya nggak tahu. Turut serta. Turut serta. Pasal 55 dia. Wah. Ya kan bang? Iya dong. Nah, di wakil rektor sudah menyatakan tidak ada. Berarti kita pertanyakan dari mana mereka repro itu. Kita uji juga tanda tangan. Nanti uji forensiknya kan banyak bang. Uji teknologi, tinta, kertas, belum lagi pattern, ya. Belum lagi kalau kita sewa nanoteknologi itu mungkin selesai 1 hari itu Pak Jokowi harus langsung dipenjara ke Nusa Kambangan itu supaya tidak memengaruhi lagi pejabat-pejabat lainnya. Kalau ada istilah karbon apa tuh karbon? Uji karbon itu untuk analisa usia. Usia kertas. Usia kertas bang. Oke. Tapi yang paling apa bang? Yang paling exactly saya kira uji usia tinta dan jenis tinta bang. Tapi menurut info katanya tahun 2018 dia baru dibikin ijazah. Itu gimana tuh? Itu diupload di ETD-nya. Ya, ada, Itu ya? metadatanya yang diupload oleh seseorang di Electronic Thesis and Dissertation. Jadi diupload 2018. Ya, nanti detailnya ada tuh. Detailnya ada. Dia terbuat dari apa? Udah punya rantum. Bukan scan. Ada, ya. Makanya hati-hati UGM. Itu belum semua saya keluarkan. Ya, selama ini. Top. Jadi UGM pesan saya ya. Inilah kan tanda-tanda kalian terus menipu ya, ingin menjadi keset kakinya Jokowi. Kalian tidak berani datang ke Pengadilan Negeri Surakarta karena sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi, kotorannya Jokowi. Sadis betul tisu. Loh, kan kita dapati berapa kali mereka memalsukan dokumen, Bang. Ada satu. Kalau aku jadi Bang Rismon ya, sebaiknya redaksinya seperti ini. Ini saya sampaikan kepada oknum-oknum di UGM yang melakukan pelanggaran. Kalau memang betul-betul mau menuduh seperti itu, saya mau sampaikan kepada oknum-oknum yang terlibat di UGM untuk kemudian berbuat jahat. Nah, kalian ini akan bla 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 bla. Harusnya begitu. Nah, ada kebiasaan dari Rismon yang menurutku dia ini offside gitu. Dia memandang bahwa Indonesia ini negeri yang cuma bicara konteks penelitian dalam teknologi. Walaupun itu juga penelitiannya itu bisa dibantah. Dia lupa bahwa ruang publik ini ruang hukumnya ada juga. Ya kan? Setiap kata, setiap redaksi yang kita utarakan di media publik itu berkonsekuensi hukum, bukan cuma berkonsekuensi pada kebenaran dan juga kesalahan. Kan gitu. Ada asas asas duga tak bersalah ya. Kalau tidak salah itu dalam bahasa hukum, praduga tak bersalah. Itu adalah sebuah keadaan di mana sebelum kita mau menentukan seseorang itu bersalah dan tidak, itu kita harus proses dulu. Salah dan tidaknya itu biarkan pengadilan. Kan gitu. Apalagi ini bukan dalam konteks penelitian ilmiah gitu. Bukan menguji sesuatu yang bersifat untuk menjadi kekayaan khazanah pengetahuan, melainkan untuk membongkar sesuatu itu benar atau salah yang seharusnya prosesnya harus melalui pengadilan. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang aku perhatikan yang sering dilakukan oleh Bang Rismon ini selalu kemudian memposisikan objek atau lawan yang dia hadapi itu dengan redaksi-redaksi vonis takabur. Makanya nggak heran itu Tuhan langsung perlihatkan kebesarannya dia dengan kemudian adanya person atau elemen tertentu yang mempublikasi nama Rismon sebagai orang yang melakukan pemalsuan ijazah juga terhadap ijazah S2 dan S3-nya di Jepang. Sebab pihak kampus di Jepang itu tidak pernah mengakui keberadaan Rismon Sianipar. Kan gitu, dalam hal kepemilikan ijazah dan juga dalam hal disertasi dan juga tesis. Nah, ini. Bahwa dia pernah mendaftar, dia punya daftar nilai, ya kan gitu. Tapi bahwa apakah dia lulus, apakah dia punya ijazah sebagaimana ijazah yang resmi, nah, itu nggak ada. Dan terbukti dengan klarifikasinya Rismon, ya, yang sudah saya bahas di video sebelumnya, klarifikasi Rismon tidak memperlihatkan ijazah sebagaimana ijazah mestinya. Justru seperti kertas legalisir yang kemudian dicap basah. Nah, itu kan salah juga, keliru juga. Nah, ini namanya maling teriak maling. Akhirnya semua YouTuber pada membahas kayak gitu. Nah, maksudku ini buah-buah dari cara komunikasi Rismon yang berlebihan ketika kemudian dia memaparkan menyalahkan seorang Jokowi.
Sehingga itu dia tidak boleh disebut sebagai ilmuwan, karena ilmuwan itu akan menggunakan redaksi-redaksi kalimatnya yang lebih bijaksana. Sementara dia ini menurutku tidak bedanya dengan pribadi yang menjadi aktivis politik, ya, bukan lagi ilmuwan, karena sudah menjadi di entitas komunitas politik, bukan ilmuwan. Kalau ilmuwan itu dia bijak, namanya orang berilmu, dia pasti akan memberikan sesuatu yang positif. Oke, kita masih dengarkan lagi ya guys. Nama dosen pembimbing 2, tanda tangan berbeda. Tanda tangannya beda. Gitu loh. Kira-kira disogok berapa ya UGM? 11.000 triliun. Jika Bang Rismon, jika kemudian UGM melihat adanya muncul ya isu di permukaan adanya ijazah yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh UGM. Jika di kemudian hari UGM memperbarui bahwa ijazah itu adalah produk UGM asli nih, dikeluarkan yang baru. Apakah bisa dideteksi dengan tadi yang dibilang Ella dan lain-lain bahwa itu ijazah pengeluaran terbaru gitu? Kalau UGM merilis resmi, Ya. Bang, kalau UGM merilis resmi maksudnya memang kertasnya UGM gitu. Kertas UGM ya. Tetapi kan baru gitu ya. Baru. Ya asli tapi palsu. Ya. Karena usia kertas kan bisa Ya, dapat, bisa usia diuji. tinta juga dapat. Dan usia teknologi. Kan kemarin kita sudah ya nanti di pengadilan. Ya. Ya kalau UGM masih belum Ya. minta maaf dan Jokowi ya belum minta maaf di pengadilan nanti kita Dan buka. mengaku. Iya. Kemarin anak-anak saja sudah bisa mencocokkan lembar pengesahan skripsi itu pakai Photoshop atau Corel Draw Udah itu. bisa, ya? Udah bisa dicocokkan itu sesuai itu Times New Roman yang belum ada saat itu. Mungkin Apalagi saya pakai program font mungkin senjatanya disimpan aja Bang untuk di pengadilan. Nah, Ya. itu di YouTube atau di TikTok. Anak-anak saja sudah bisa mencocokkan itu. Anak-anak loh. Betul. 9192 diketik. Jadi Pak Jokowi tidak ada lagi ruang bagi Anda untuk bermanuver kecuali menggunakan tangannya Listio Sigit Prabowo. Ya, betul. Gitu loh. Lebih baik minta maaf. Bisa jadi Profesor Egy ngasih maaf. Iya Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Sebagai Misalnya sesama muslim mengaku. diajarkan menurut Ali Imran ayat 134 maafkan kesalahan orang. Tapi buat si Jokowi kayak begini mah susah dimaafin lagi udah pembohong luar biasa bagaimana sih? Ya masih Dan dibuka lah. tidak tergantung saya kan rakyat Indonesia kan banyak. Oke, mungkin Tapi kan tim TPUA bisa didengar. ya, mungkin sedikit Dr. Rismon. Kan Abang sudah berkali-kali nih menjadi ahli untuk di kepolisian atau di pengadilan. Menantang kepolisian. Oh, menantang kepolisian. Nggak pernah kepolisian. Pokoknya di kasus-kasus seperti ini sudah seringlah diajak menjadi saksi ahli. Kira-kira bagaimana sih kemungkinannya bahwa ahli yang dipilih oleh kepolisian itu akan netral? Tidak ada ya, kalau berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, polisi tetap tends to abuse the evidence. Jadi mereka cenderung untuk memanipulasi barang bukti untuk memenangkan kasus mereka. Kecuali ada people power kita ini, ya. Ini sudah akhir the end of Joko Widodo, gitu loh. Ini the end chapter ini. Ayo rakyat, ya. Ini bab terakhir dari dinasti Joko Widodo. Jangan biarkan kita jadi negara pengecut hanya karena takut sama satu keluarga itu. Ya, memang siapa mereka itu? Ya, nenek moyang saya tewas untuk kemerdekaan Indonesia. Memang nenek moyangnya tewas enggak? Belum tahu saya. Belum tahu kan? Gitu loh. Ini kalau Oke, clear guys ya. Jadi memang secara psikologis orang kalau sudah berkumpul dengan gerombolannya biasa mengeluarkan kalimat-kalimat yang sumpah serapah dan merasa percaya diri, bahkan menimbulkan arogansi yang bahkan takabur juga, berlebihan gitu. Nah, jadi susah juga akhirnya kalau kemudian nanti Pak Jokowi memenangkan pertandingan, kalau diistilahkan pertandingan, baik di pengadilan dan juga di kepolisian, maka Rismon sudah mengeluarkan pendapat bahwa bagi dia tidak ada yang netral di polisi ini. Karena polisi tetap punya kecenderungan akan mendukung kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan. Apalagi dia menyebutkan tadi nama Pak Kapolri, Pak Sigit, yang dinilai akan menjadi kaki tangan Pak Jokowi untuk kemudian menyelamatkan Jokowi. Makanya dia menggiring opini sekaligus memprovokasi rakyat
untuk terjun ke lapangan, ya, karena sejujurnya dia tahu bahwa dia akan kalah ini, mau karena kekuatan tertentu atau karena fakta-fakta kebenaran yang kemudian terungkap, ya. Pada dasarnya sekarang dia sedang membutuhkan gerakan people power. Makanya kemarin bertemu dengan FPI, bertemu dengan kelompok-kelompok tertentu, sehingga nanti kalau terjadi persidangan, terjadi kekuatan besar rakyat itu kemudian ikut memberikan dukungan. Padahal kekuatan rakyat yang dimaksud di sini dipastikan itu tidak melampaui dari 40%-nya bangsa Indonesia, tidak akan pernah melampaui. Bahkan cenderung paling cuma 5-10% masyarakat Indonesia yang punya pemahaman yang sama dengan mereka, baik yang menang atau yang kalah di Pilpres kemarin. Tapi orang waras pasti tidak akan terjebak. Makanya saya bilang Rismond ini bukan ilmuwan, ya. Kalau ilmuwan dia tidak menggunakan cara-cara komunikasi seperti ini. 11 triliun, memprovokasi rakyat untuk membenci Pak Jokowi dan keluarga, itu nggak boleh. Ya, seharusnya kalau dia sebagai ilmuwan, dia ambil jalur-jalur hukum, dia ambil jalur-jalur akademik, ya. Sementara yang dia lakukan selama ini bukan jalur akademik, melainkan jalur fitnah, jalur hoax yang otomatis dia akan menerima konsekuensi hukumnya. Kalau kalian punya pandangan sendiri, silahkan tulis di kolom komentar, guys. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside.